Baik, sudah bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Susan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Jihan. Gimana kabarnya hari ini, Bu Susan? Alhamdulillah baik, Bu. Ya, meski sebenarnya masih ada rasa nervous ya. Walaupun kemarin tuh sempat latihan gitu, terus kemudian juga ada praktek juga. Tapi pada saat ini masih ada rasa nervous lah gitu. Kenapa Bu nervousnya? Kan udah latihan nih kemarin, kenapa masih ada rasa nervous? Nervous itu takut aja sih, takut tidak sesuai dengan alur ceritanya gitu ya. Terus tidak sesuai dengan prinsipnya dan tidak sesuai dengan kompetensi yang harus dimiliki aja gitu sebagai coach, itu aja sih Bu. Kemudian sih hanya sebagai nervousnya saya aja sih ya gitu. Oke, berarti karena takut nggak kelakuan semua gitu ya, Bu Susan. Ya, kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan kegiatan kali ini bisa lebih lancar dan nanti kita berkenan lagi. Ya, mudah-mudahan. Amin ya Bu. Baik, untuk selanjutnya dalam proses coaching ini kan ada 3 kompetensi ya, Bu Susan, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kira-kira yang Bu Susan masih kurang atau masih, aduh, aku takut nih, belum sesuai ekspektasi di bagian Dari 3 kompetensi itu yang masih dirasa takut ya, itu tentang mengajukan pertanyaan yang berbobot sih Bu. Takutnya pertanyaan saya itu tidak bisa menggali potensi yang dimiliki sama coach saya, gitu. Itu yang Baik, saya jadi takutin. Ibu merasa bahwa di bagian mengajukan pertanyaan berbobot perlu dikembangkan lagi ya Bu Susan ya. Iya, betul. Ya, nanti saya akan observe, saya akan pantau di pertanyaan-pertanyaan Bu Susan, apakah nantinya Bu Susan bisa mengajukan pertanyaan yang lebih berbobot atau bagaimana, begitu ya Bu Susan. Baik Ibu, terima kasih. Siap, saya izin untuk mengobservasi jalannya coaching Bu Susan. Nanti kita evaluasi, kita diskusi lagi setelah berjalan coaching dengan coachingnya. Silakan dilanjut Bu Susan untuk proses coachingnya. Baik Ibu, terima kasih banyak. Assalamualaikum Bu Anissa. Waalaikumsalam Bu Jihan. Bu Anissa, ya, Bu? bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Ibu sudah santai juga. Baru sudah selesai mengajar, sudah selesai aktivitas, alhamdulillah sudah lebih santai. Bu Susan sendiri bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah, saya juga baik Bu. Ya sama seperti Bu Anissa ya, sudah mulai santai lah dengan kegiatan-kegiatan yang biasa kita lakukan ya, gitu. Bu Anissa, jadi apa nih yang mau kita bicarakan pada pertemuan kali ini? Iya Bu, terima kasih ya Bu Susan. Mohon izin, saya ingin bercerita kepada Bu Susan. Jadi saat ini di sekolah ya Bu ya, terutama situasi yang sedang saya hadapkan, saya kepada siswa saya ya Bu ya. Jadi di kelas saya itu masih ada beberapa siswa yang memang kemampuan menyimak dalam membaca bacaan maupun soal cerita masih kata di bawah ya Bu ya. Jadi masih banyak yang tidak bisa memahami arti kata dari cerita atau tulisan tersebut dengan seksama. Jadi kemampuan literasinya itu masih kurang seperti itu Bu. Gitu ya. Jadi yang dialami saat ini yaitu tentang kemampuan literasi siswa, terutama keterampilan menyimak yang dimiliki siswa itu masih kurang. Betul, seperti Seperti itu Bu. Iya, seperti itu Bu. Oke, baik. Nah, yang menggambarkan situasinya itu seperti apa Bu Anissa? Jadi ketika saya pembelajaran di dalam kelas ya Bu ya, jadi memang sebelum mulai pembelajaran saya ada pembiasaan di mana siswa itu membaca ya Bu ya. Jadi saya meningkatkan keterampilan literasinya. Nah, yang saya temukan ini masih banyaknya siswa yang memang belum lancar membacanya dan menulisnya, dan
baik menyimak cerita yang saya ceritakan maupun membaca, buku dari bacaan itu sendiri. Dan ada lagi juga yang memang anak-anak ini sudah bisa membaca dan juga menulis, namun memang di minat membacanya itu masih kurang gitu, seperti itu, Bu. Jadi masih dibilang, dikata jauh dari kemampuan dalam literasinya, seperti itu, Bu. Oke, baik. Berarti tidak hanya keterampilan menyimak tadi ya yang kurang, tapi memang, untuk beberapa siswa juga membacanya mungkin masih dalam kesulitan, begitu ya, Bu? Iya, Meski betul, Bu. tadi Bu Anissa tuh sudah melakukan mungkin gerakan literasi sekolah ya. Jadi sebelum pembelajaran Bu Anissa telah melakukan, literasi kepada anak-anak gitu, tapi masih ada beberapa anak yang memang kemampuan literasinya masih kurang. Betul, Bu. Oke, baik Bu Anissa. Nah, apa sih yang mempengaruhi hal itu, Bu Anissa? Yang mempengaruhi ya, Bu, ya. Jadi kan, saya, supaya anak-anak itu kan, terbiasa ya, Bu, ya, untuk membaca dan menulis dari, baik dari tulisan maupun, bacaan cerita juga dan juga, anak-anak, bisa menyimak mungkin apa yang disampaikan, mungkin dalam mendengarkan cerita dari gurunya, maupun menyimak dalam hal-hal lain, seperti itu, Bu. Begitu. Tadi juga Bu Anissa sempat mengatakan ada beberapa siswa yang memang minat membacanya nih kurang, Iya, begitu Bu. ya. Nah, ada gak sih hal yang mempengaruhi minat dari siswanya ini untuk membaca? Ada, Bu. Maksudnya Ada ya. sempat saya Seperti apa? punya gagasan seperti itu ya, Bu, ya. Jadi anak-anak ini saya buatkan jadwal, khususnya di Ya, kelas saya dulu ya, Bu, ya, dalam, ya. jadwal itu 1 minggu itu 3 kali anak-anak untuk dapat, latihan dimulai dari membaca buku, mungkin mendengarkan, cerita yang disampaikan oleh gurunya, dan juga nanti, setelah sudah berjalan, anak-anak berlanjut, dengan buku cerita bacaannya, seperti itu, Bu. Baik, berarti memang sudah ada agenda sebenarnya ya untuk kegiatan supaya minat anak-anak ini bisa tumbuh gitu untuk membaca. Nah, dari hal tersebut, situasi yang diinginkan sama Bu Anissa itu seperti apa? Situasi yang saya inginkan sih, Bu, ingin ya, siswa-siswa saya mampu menyimak setiap tulisan maupun bacaan dari, sebuah cerita dan bercerita pengetahuan yang dimilikinya, seperti itu, Bu. Karena memang, anak-anak diminta untuk bercerita aja, anak-anak masih bingung, "Aku sebenarnya punya cerita," bahasanya dia ya, Bu, ya. "Aku punya Ya, cerita, tapi aku bingung, mau dari mana ceritainnya," seperti itu, Bu. Misalkan kadang, dari, weekend menuju Senin kan saya suka berikan pertanyaan pemantik ya, "Apa yang kalian rasakan?" Gitu ya, "Apa yang kalian temukan ketika hari libur kemarin? Apakah kalian, mendapatkan pengalaman yang menyenangkan atau pengalaman yang seru? Boleh, coba diceritakan ke depan." Nah, untuk itu, kemampuan menyimak siswa ini ya memang masih harus dilatih selalu dilatih seperti itu, Bu. Jadi memang mungkin ada posisi mereka tuh belum paham, maksud dari apa yang guru sampaikan, seperti itu, Bu. Jadi memang ya dari kemarin sih sudah pelan-pelan ya, Bu, ya, sudah saya coba pelan-pelan, saya coba instruksikan kepada siswa-siswa saya gitu ya, mengenai kalau Bu Guru menyampaikan sesuatu tolong didengarkan dulu, dimasukkan ke dalam hati, disimak, lalu nanti kalau memang benar-benar belum mengerti, kalian boleh bertanya kepada Ibu, seperti itu, Bu. Jadi kan memang posisinya di kelas itu ketika saya memberikan informasi atau ada yang saya sampaikan, jadi anak-anak itu belum mendengar penuh, mereka sudah berkomentar seperti itu. Kan memang jadi seperti keterampilan menyimaknya memang harus, dilatih selalu seperti itu ya, Bu, ya. Lalu saya juga coba ketika di awal masuk itu saya melakukan asesmen diagnostik memang, dari minat membacanya baru 20% siswa saya yang baru muncul minat membacanya, dan juga kemampuan, membacanya, menceritakan kembali, mengambil kesimpulan seperti itu memang masih harus dilatih kembali. Sedangkan, siswa-siswa saya sekarang sudah kelas 3 seperti itu, Bu. Jadi kan memang
untuk memunculkan ide, gagasan dari sebuah cerita itu harusnya memang sudah mumpuni gitu, seperti itu, Bu. Iya. Tapi karena memang anak-anaknya sedikit minat membacanya, mungkin karena pengaruh dari gadget atau yang lainnya seperti itu, Bu, anak-anak jadi kurang melihat buku itu kurang tertarik seperti itu, Bu. Baik. Jadi memang sebenarnya anak kelas 3 itu membaca sudah lancar begitu ya. Iya, Bu. Tapi memang pada saat dia mulai menyimak, mendengarkan, nah siswa ini sudah mulai kesulitan nih gitu kan. Iya, Bu. Kesimpulannya apa gitu. Terus mungkin ini idenya seperti apa. Itu yang mesti sulit ya. Karena memang tadi dikatakan minat bacanya juga masih 20% begitu ya Bu Iya, Anissa? betul, Bu. Iya. Masih jauh sekali gitu, Bu. Saya juga aduh bagaimana ini ya, Bu, ya. Jadi sedih Gak gitu, apa-apa Bu bingung. Anissa, yuk semangat yuk. Siap, Bu. Terima Nah, kasih, Bu Susan. siap. Untuk mewujudkan itu semua ya supaya itu bisa terwujud, nah itu apa yang akan Bu Anissa lakukan? Mungkin untuk mewujudkan itu saya bisa membuat rencana ya, Bu, ya, di kelas saya Ya. sendiri. Mungkin saya bisa membuat lebih konsisten ya, Bu, ya, dengan Baik. jadwal yang saya buat, yaitu jadwal di mana 1 minggu 3 kali gitu ya, Bu, ya. Saya meminta murid-murid saya untuk membawa buku cerita kesukaannya seperti itu, Bu, ya. Seperti dongeng ataupun buku apapun itu yang mereka sukai. Dibawa ke kelas, nanti kita membaca bersama. Setelah itu murid-murid saya bisa menceritakan kembali apa bacaan buku yang dibacanya seperti itu. Lalu dituliskan di sebuah kertas sticky note seperti itu, Bu. Nanti saya minta tolong anak-anak untuk menempelkan di pohon literasi di banner yang saya sudah buat seperti itu, Bu. Baik. Jadi memang Bu Anissa akan berkomitmen ya, Iya. akan melakukan gerakan lintas sekolah-sekolah itu untuk di kelas Bu Anissa sendiri seminggu itu sebanyak 3 kali gitu ya, supaya minat baca anak ini memang bisa meningkat lah, dan menyimaknya pun juga bisa lebih meningkat lagi dan lebih banyak lagi siswa yang dapat keterampilan menyimaknya ini. Nah, gagasannya tuh seperti apa tuh Bu Anissa? Iya, gagasannya mungkin saya bisa menyiapkan terlebih dahulu ya, Bu, ya. Anak-anak diminta untuk membawa buku cerita kesukaannya, dan saya sendiri pun membawa beberapa kumpulan cerita yang menarik seperti itu, Bu. Jadi beberapa siswa nanti mungkin bisa bergiliran atau bergantian ya, ketika mungkin sudah selesai membaca buku cerita yang dia bawa, mungkin dia bisa bertukar dengan buku cerita temannya, dan saya juga sudah menyiapkan beberapa kumpulan ceritanya seperti itu, Bu. Baik, wah keren banget Bu Anissa gagasannya ya. Mudah-mudahan itu benar-benar bisa meningkatkan minat baca siswa dan keterampilan menyimak anak-anak ya. Nah, agar itu semua terwujud pasti ada yang harus disiapkan sama Bu Anissa. Betul, Nah, apa Bu. tuh yang akan Bu Anissa siapkan? Saya akan menyiapkan beberapa media seperti itu ya, Bu, ya. Seperti banner yang berupa pohon literasi yang saya akan tempel di kelas ya, seperti itu ya, Bu, ya. Media pendukungnya ya, Bu, ya, sticky note dan juga bahan-bahan media pembelajaran. Lalu yang kedua, saya juga akan berlatih berbicara dengan beberapa murid-murid saya di kelas seperti itu, bergiliran seperti itu, Bu, ya. Jadi mereka secara lisan lebih mudah menyimak apa yang disampaikan oleh saya seperti itu, Bu. Dan saya memastikan bahwa siswa saya juga sudah mulai muncul minat membacanya. Gitu, Bu. Baik, keren ya. Jadi memang ada giliran lah ya untuk anak-anak ini untuk menceritakan apa yang buku mereka baca, terus yang lainnya bisa menyimak dan bisa menuliskan begitu ya. Iya, Bu. Nah, untuk memastikan itu berjalan, Bu Anissa, apa sih yang bisa memastikan ya supaya hal itu tuh bisa berjalan dengan baik tuh? Iya, untuk memastikan semua gagasan yang akan saya laksanakan berjalan dengan baik, mungkin saya bisa selain anak-anak berlatih membaca dengan buku bacaan ceritanya, saya juga akan memulai
membuat berbagai latihan untuk memantik murid saya agar tertarik latihan membacanya. Karena kan berawal mungkin dari membaca buku cerita kesukaannya, mungkin nanti saya membawa majalah-majalah mungkin yang berwarna seperti itu, visualnya seperti itu ya Bu ya. Lalu saya mengajak murid-murid saya untuk mendengarkan sebuah cerita agar mereka keterampilan mendengar dan juga menyimaknya juga secara akan berkembang seperti itu ya Bu ya, dan akan muncul minatnya juga seperti itu. Intinya saya ingin semua siswa-siswa saya baik dalam kemampuan literasi, dalam menyimak itu sudah mulai muncul dan konsisten berjalan seperti itu Bu, dan mereka pada akhirnya nanti akan mahir sendirinya seperti itu Bu. Karena memang semua murid bisa membaca, semua murid bisa menulis, dan semua murid bisa menghitung. Tapi tidak banyak juga murid-murid yang memang mungkin untuk minat untuk melakukannya itu masih banyak yang jarang dan harus dilatih setiap hari seperti itu Bu. Iya, iya. Ya memang sebenarnya perlu banget ya yang namanya anak-anak tuh untuk sering membaca lah gitu ya. Dan itu yang bisa menarik minat baca mereka mungkin salah satunya tadi seperti Bu Anissa bilang dengan menggunakan bahan bacaan yang memang menarik gitu ya, kemudian berwarna supaya bisa menarik minat baca dari anak-anak. Nah, kriteria apa yang Bu Anissa inginkan? Untuk kriteria yang saya inginkan sih siswa-siswa saya ini untuk minat membaca, menulis, serta menyimak dari berbagai informasi yang mereka dapatkan itu sudah mulai muncul dan pastinya berkembang dan berkelanjutan seperti itu Bu. Jadi ya. Baik, jadi memang inginnya lancar membaca ya, terus Iya, Bu. ada minat literasinya juga gitu supaya minatnya literasi yang ini muncul dan berkembang. Nah, Siap Bu. apa sih yang akan dilakukan Bu Anissa setelah sesi ini? Setelah dilakukan dari sesi ini, saya akan mulai besok ya Bu ya, saya akan coba menerapkan ide saya melalui percakapan dengan Ibu saat ini. Saya akan memulai dengan memberikan pertanyaan pemantik kepada murid-murid saya, memberikan informasi, lalu mungkin bercerita agar siswa-siswa saya dapat menyimak. Lalu saya membuat berbagai latihan yang menarik agar murid-murid saya dapat literasinya mulai muncul dan berkembang seperti itu Bu. Oke. Kapan tuh Bu Anissa? Terus ada gak yang perlu atau siapa yang perlu dihubungi? Ya untuk kapannya mulai besok ya Bu ya, dan untuk koordinasi saya bisa bekerja meminta rekan sejawat saya ya Bu ya, rekan guru saya memastikan saya konsisten dalam melakukan hal ini, dan juga saya meminta bantuan di rumah kepada orang tua wali murid untuk mengecek ya Bu ya, atau membimbing putra-putrinya di rumah dalam minat membacanya, seperti menemani membaca buku, mungkin menemani melihat atau menyaksikan berita yang ada di televisi seperti itu Bu. Iya betul Bu Anissa, memang diperlukan kerjasama ya dengan orang tua ya. Betul. Nah untuk mewujudkan semua itu kan pasti adanya dukungan gitu ya. Nah siapa nih yang menurut Bu Anissa perlu dimintai dukungan agar semua itu terwujud? Iya, khususnya sih di kelas saya ya Bu ya, dan saya akan meminta dukungan dari pihak sekolah, baik rekan sejawat saya, lalu saya meminta izin kepada kepala sekolah program apa yang sedang saya lakukan di kelas itu ya Bu ya, laporan seperti itu bentuknya ya Bu ya. Lalu saya dukungan dari orang tua murid juga, supaya memang kan situasinya di sekolah ini sekolahnya tidak full day seperti itu ya Bu ya, dan mereka lebih banyak di rumah seperti itu. Jadi saya meminta bantuan kepada orang tua murid juga untuk bisa agar literasi murid-murid saya dapat berkembang dan berjalan seperti itu Bu. Iya, semoga bisa berjalan dengan baik ya Bu Anissa ya. Wis mantap. Bu Anissa, dari kegiatan ini apa yang bisa kita simpulkan?
Oke, dari insight yang tadi sudah kita bahas ya Bu ya, saya inginnya selalu memberikan dukungan dan motivasi untuk siswa saya, terutama dari minat literasi membacanya ya Bu ya, tidak hanya berhenti sampai karena menggugurkan kewajibannya, perintah dari gurunya untuk selalu ayo membaca, ayo membaca, ayo membaca. Tapi mungkin untuk membaca ini kan mungkin dapat berguna bagi kehidupan selanjutnya seperti itu ya Bu ya, ke depannya. Iya, benar. Jadi memang perlu banget ya namanya anak-anak itu bisa membaca gitu ya. Tidak hanya perlu membaca tapi menyimak pun juga itu sangat diperlukan. Nah, yang menjadi insight-nya tadi apa Bu Anissa? Ya, insight-nya itu memberikan dukungan penuh kepada murid saya seperti itu Bu ya. Setiap hari sampai dia sampai mulai terbentuk minat dan perkembangan dari literasi membacanya seperti itu Bu. Dan saya akan continue seperti itu Bu. Oke, di situ tuh adanya dukungan dan motivasi ya dari Bu Anissa dan juga dari pihak yang terlibat supaya si siswanya ini dapat muncul, kemudian dapat meningkat literasi dalam membacanya karena memang ini akan sangat berguna bagi kehidupannya di masa datang. Baik Bu Anissa, terima kasih banyak nih, kita udah di penghujung acara nih ya. Nanti saya bisa dengar-dengar lagi lah nih gimana Bu Anissa berikutnya setelah kita buka proses coaching seperti ini gitu ya. Supaya kita bisa berbagi lebih sharing lagi, bisa berbagi pendapat lagi gitu, dan saya doakan semoga apa yang tadi Bu Anissa inginkan itu semua bisa tercapai dan minat baca siswa juga bisa lebih meningkat. Amin. Terima kasih banyak Bu Anissa atas waktunya. Sama-sama terus Bu ya. Susan. Amin. Terima kasih Bu Susan. Ya, Amin. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama saya izin beri aplaus buat Bu Susan dan juga Bu Lisa karena Bu Lisa sudah berbagi ya, sharing ke kita hari ini tentang literasi di kelasnya Bu Lisa. Lalu Bu Lisa udah keren banget jadi coachingnya gitu. Terlalu berlebihan nih Ibu. Alhamdulillah. Udah mantap banget Bu proses alhamdulillah. Gimana Bu Susan tadi rasa deg-degannya? Masih ada kah? Seiring berjalannya waktu sih sudah mulai berkurang pastinya ya Bu, gitu. Dan kita juga kan bicaranya memang santai aja gitu ya, jangan terlalu sampai di bawah stres atau gimana gitu. Itu sih Bu, sudah mulai terbiasa lah pada akhirnya. Mantap. Karena kelihatan juga Bu Susan, jadi dari awal-awal tuh masih kaku-kaku gimana gitu, tapi kesininya udah keren banget, udah mengalir seperti air ya. Masya Allah, mengalir sekali tirtanya ya Bu. Ini juga saya sudah mencatat ada beberapa catatan, tapi ada juga yang ingin saya tanyakan ke Bu Susan ya Bu. Baik. Apa yang sudah Ibu lakukan dan indikator capaian mana yang Ibu rasa sudah tercapai? Baik, dari indikator yang sudah dilakukan dan kompetensi sudah dicapai, yang kehadiran penuh itu yang mungkin sudah saya capai ya. Terus saya juga sudah mencoba menggali potensi yang dimiliki sama coach saya ya dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot gitu. Jadi coach saya ini dapat menemukan solusinya sendiri ya untuk masalah yang dialaminya. Begitu Bu. Itu yang kompetensi sama indikator yang menurut saya sudah baik ya gitu. Baik, betul yang tadi Susan katakan. Jadi memang yang tadi Susan lakukan itu semuanya alhamdulillah terlaksana, baik dari alur ceritanya maupun dari kompetensi coachingnya. Jadi saya di awal tadi Susan bilangnya masih harus dikembangkan, mengajukan pertanyaan berbobotnya. Tapi tadi saya lihat alhamdulillah pertanyaannya sudah bisa menggali lebih jauh potensi
dan cerita-cerita dari coachingnya. Jadi coachingnya ini lebih banyak cerita, lebih nyaman untuk bercerita ke Bususan dan sudah menemukan solusinya dengan pertanyaan bobot dari Bususan. Baik, terima kasih banyak Ibu atas masukannya, baliknya. Baik, jadi proses coaching hari ini Bususan alhamdulillah berjalan dengan sangat baik dan luar biasa keren ya. Masya Allah, terima kasih banyak Bu Jihan. Terakhir Bu Susan, Baik Bu. berdasarkan proses coaching hari ini, apa yang mau Bu Susan kembangkan lagi ke depannya? Baik, untuk proses coaching yang berikutnya, saya akan coba mendengarkan lebih aktif lagi, begitu ya Bu, supaya pada saat akhir sesi atau pada saat si coach saya itu memberikan statement, nah saya lebih bisa menyimpulkan lagi, begitu. Itu. Ya, jadi saya harus bisa mendengarkan baik dan supaya bisa meringkas dengan baik apa yang dimaksud dari coach saya. Gitu. Siap, keren Bu Susan. Semoga nanti Bu Susan menjadi coach yang luar biasa hebat dengan Masya Allah, terima kasih banyak Bu. kompetensi coachingnya yang sudah dimiliki Bu Susan. Baik, saya akhiri diskusi hari ini ya Bu Susan, Bu Nisa. Baik Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah ya Bu ya. Saya close dulu.